Halo teman-teman, kita balik lagi ya, pembahasan tentang buku yang saya baca untuk proses bagaimana memfasilitasi orang lain belajar dan bertumbuh. Kalau di video kemarin sebelumnya, saya sudah bahas bab awal dari bukunya John Medina yang berjudul Brain Rules, tentang bagaimana kaitan antara kebugaran fisik dengan kognisi seseorang. Kalau belum nonton boleh, eee, lihat video saya sebelumnya. Dan untuk bahasan kali ini saya mau tetap membahas buku ini, tapi lompat. Bukan ke bab 2, tapi langsung ke bab 3. Karena bab 3 ini menarik ya. Dan apa yang ditulis di bab 3 ini menjadi salah satu pegangan saya bertahun-tahun tentang bagaimana menjalankan sebuah pelatihan. Jadi bab 3 itu sebenarnya membahas tentang susunan. Setiap otak memiliki susunan berbeda. Jadi otak manusia itu punya susunan berbeda. Inilah yang membuat setiap orang itu unik. Untuk membahasnya, saya akan memulai langsung membacakan cerita yang ada di sini. Saya akan bacakan sesuatu yang tertulis di sini dan nanti kita akan lihat bahasannya. So, kita simak yuk ya. Di tengah-tengahnya, bahasan bab itu ada tentang memetakan otak, kisah tentang seorang dokter bedah. Anda dapat merasakannya, saya langsung mulai baca ya. Anda dapat merasakannya dengan menyaksikan ahli bedah kawakan George Ochman. Jadi ada dokter bedah namanya George Ochman mengamati otak perempuan kecil berusia 4 tahun yang telah dibuka. Ochman memiliki uban, mata tajam dan otoritas berwibawa dari seseorang yang selama berdasawarsa-dasawarsa melihat orang hidup dan mati di ruang operasi. Dia salah seorang ahli saraf terhebat dari masa kita dan merupakan pakar salah satu teknik yang disebut dengan pemetaan rangsangan listrik atau electrical stimulation mapping. Itu digunakan di otak kita ya untuk memetakan otak ini pengaruhnya apa, otak ini pengaruhnya apa. Dia sedang mengamati seorang anak yang mengidap epilepsi akut. Anak itu sepenuhnya sadar dengan otak terbuka dan terpajan udara. Ini dibuka nih, si anak itu otaknya dibuka. Tapi orangnya sadar, anak ini sadar. Ochman ada di sana untuk membuang sebagian sel otak yang berperilaku tidak semestinya. Namun sebelum membuang apapun, Ochman harus membuat peta. Dia memegang setangkai tongkat putih tipis yang terhubung pada seutas kawat, satu stimulator korteks yang mengirimkan setruman-setruman listrik kecil dan tak menyakitkan ke segala sesuatu yang disentuhnya. Jika tongkat itu disapukan ke tangan Anda akan merasakan sensasi sedikit kesemutan. Jadi tongkat itu ada kejutan listrik sedikit, nanti sama dia ditusukkan ke otak si anak usia 4 tahun ini. Nih kita lihat bagaimana ceritanya. Ochman dengan lembut menyentuhkan satu ujung tongkat itu ke satu bidang dalam otak gadis kecil itu, kemudian bertanya padanya, "Apakah kau merasakan sesuatu?" Sang gadis menjawab sambil mengantuk, "Ada yang baru saja menyentuh tanganku." Ochman meletakkan secarik kecil kertas di bidang itu, ya penanda bahwa ini adalah tangan. Ochman menyentuhkan titik lain lagi, sang gadis memekik, "Ada yang baru menyentuh pipiku." Secarik kecil kertas lagi ditaruh di situ. Jadi oh ini pipi. Sentuhan dan tanggapan ini berlangsung selama berjam-jam. Seperti kartografer saraf, Ochman memetakan berbagai fungsi otak pasien kecilnya dengan perhatian khusus diberikan ke bidang atau wilayah-wilayah yang dekat dengan jaringan epileptiknya. Jadi dia bisa tahu tuh jaringan epileptiknya yang akhirnya membuat dia sakit. Semua itu tes bagi ketangkasan motorik gadis kecil itu. Akan tetapi karena alasan yang belum dipahami benar, jaringan epileptik seringkali secara merepotkan berdekatan dengan bidang atau wilayah bahasa yang penting. Jadi Ochman menaruh perhatian khusus pada daerah-daerah yang terlibat dalam pengolahan bahasa. Tempat kata dan kalimat dan konsep tata bahasa disimpan. Anak itu ternyata bilingual alias menguasai dua bahasa sehingga wilayah bahasa yang penting bagi bahasa Spanyol dan Inggris perlu dipetakan. Secari kertas bertandakan S, tadi kan Ochman menaruh kertas ya di tanda-tanda. Secari kertas bertandakan S diletakkan di bidang tempat bahasa Spanyol di otaknya. Sedangkan secari kertas bertandakan English ya, yang kecil diletakkan di bidang tempat bahasa Inggris berada. Ochman melakukan
kerja berat serupa dengan setiap pasien yang menjalani tipe operasi semacam itu. Kenapa? Jawabannya mengejutkan. Dia harus memetakan wilayah-wilayah fungsi penting setiap individu karena dia tidak tahu tempat wilayah-wilayah itu berada. Saya ulangi ya. Ochman melakukan kerja berat serupa yang dilakukan ke anak kecil ini dipetakan satu-satu ya. Di setiap pasien. Jadi setiap pasien nanti dia ketemu pasien lain lagi, dipetakan lagi. Kenapa? Jawabannya adalah karena dia tidak tahu tempat wilayah-wilayah itu berada. Dia nggak pernah tahu kalau ada pasien gini, oh wilayah-wilayahnya pasti ini. Nggak bisa. Dia petakan ulang lagi. Walaupun dia seperti dijelaskan tadi sudah berdasawarsa mengoperasi orang gitu ya. Nah, melihat hidup matinya orang di ruang operasi terutama yang berhubungan dengan otak. Dia masih tetap selalu memetakan. Ochman tidak dapat meramalkan fungsi wilayah-wilayah khusus sebelum operasi karena tidak ada dua otak yang tersusun secara sama. Jadi yang dimaksud wilayah khusus ini sebenarnya begini. Kalau otak kita kan sebenarnya sudah ada pembagiannya. Ini neokortex segala macam dan masing-masing sudah ada fungsinya. Misalnya tadi bagian yang berpengaruh terhadap bahasa itu bagian ini misalnya kan. Tapi untuk di bagian otak yang berpengaruh terhadap bahasa, bagian yang berpengaruh terhadap bahasa Inggris dengan bahasa Spanyol itu tempatnya aja berbeda. Dan nanti di setiap orang akan berbeda lagi keunikan di setiap bagiannya itu ya. Jadi Ochman tidak dapat meramalkan fungsi wilayah-wilayah khusus sebelum operasi karena tidak ada dua otak yang tersusun secara sama. Tidak dalam hal struktur otak, tidak dalam hal fungsi. Sebagai contoh, dari kata benda hingga kata kerja hingga aspek tata bahasa, masing-masing dari kita menyimpan bahasa dalam wilayah yang berbeda. Menggunakan wilayah berbeda untuk komponen berbeda. Orang-orang bilingual bahkan tidak menyimpan bahasa Inggris dan bahasa Spanyol di tempat yang sama. Jadi ada 2 orang atau 3 orang bilingual yang sama-sama menguasai bahasa Inggris dan Spanyol, tapi ternyata di bagian otak yang mengolah bahasa itu posisinya masing-masing beda. Keunikan individu itu memesona Ochman selama bertahun-tahun. Dia pernah menggabungkan peta otak 117 pasien yang dioperasinya selama bertahun-tahun. Hanya di satu wilayah dia menemukan satu titik tempat sebagian besar orang memiliki wilayah bahasa yang penting atau critical language area atau CLA. Dan sebagian besar berarti 79% dari total pasien. Bahkan nggak mencapai 80%. Dari data dari pemetaan rangsangan elektrik mungkin memberikan ilustrasi paling dramatis mengenai keunikan individu otak. Namun Ochman juga ingin mengetahui seberapa ajak perbedaan-perbedaan itu sepanjang hayat dan apakah perbedaan-perbedaan itu mampu menentukan kompetensi individual. Dia mendapat jawaban-jawaban menarik bagi kedua pertanyaan itu. Pertama, peta-peta itu dibuat sedini mungkin dalam kehidupan dan tetap stabil selama kehidupan. Bahkan ketika 1 atau 2 dasawarsa berlalu di antara operasi-operasi yang dijalani, wilayah-wilayah yang digunakan untuk satu CLA ya. CLA itu tadi critical language area. Ya, wilayah-wilayah yang digunakan untuk satu CLA spesifik tetap digunakan untuk CLA yang sama. Ochman juga menemukan bahwa pola-pola CLA tertentu dapat menentukan kompetensi bahasa, setidaknya yang diukur oleh tes IQ verbal preoperatif. Jika Anda ingin mahir berbahasa atau setidaknya mengerjakan tes dengan baik, jangan biarkan gyrus itu nanti ada lagi bahasanya tentang bagian otak yang lain ya. Jangan biarkan gyrus temporal superior menjadi gardu CLA Anda. Secara statistik, kinerja verbal Anda akan cukup payah. Selain itu, pastikan pola CLA keseluruhan Anda memiliki jejak kaki yang kecil dan agak terfokus tajam. Apabila pola itu justru terdistribusi secara luas, Anda akan mendapatkan skor yang sangat rendah. Temuan-temuan itu sahih dan tidak tergantung usia. Temuan-temuan itu dijumpai pada orang semuda anak usia TK dan setua usia Alan Greenspan. Tidak hanya otak setiap orang tersusun secara unik, tapi perbedaan-perbedaan saraf itu bisa setidaknya dalam hal bahasa menentukan kinerja. Nah. So everybody unik susunan otaknya. Berdasarkan data-data itu, apakah masuk akal membangun sistem sekolah yang mengharapkan setiap otak belajar secara sama?
Apakah masuk akal memperlakukan orang secara sama dalam bisnis? Terutama dalam perekonomian global yang penuh dengan beraneka pengalaman kultural. Data-data itu memberikan dampak kuat pada cara kita seharusnya mengajari anak-anak, dan ketika anak-anak itu tumbuh besar serta mendapat pekerjaan, cara kita memperlakukan mereka sebagai karyawan. Saya memiliki sejumlah kekhawatiran, kata John Medina ya. Saya memiliki sejumlah kekhawatiran mengenai sistem sekolah kita. Pertama, sistem saat ini dibangun berdasarkan serangkaian ekspektasi bahwa tujuan-tujuan belajar tertentu harus tercapai pada usia tertentu. Akan tetapi tidak ada alasan untuk mencurigai bahwa otak menaruh perhatian pada ekspektasi-ekspektasi itu. Siswa-siswa berusia sama menunjukkan keragaman intelektual yang besar. Bahkan pada usia yang sama menunjukkan keragaman intelektual yang besar. Perbedaan-perbedaan itu dapat secara mendalam mempengaruhi kinerja ruang kelas. Itu telah diuji. Misalnya sekitar 10% siswa tidak memiliki otak yang diprogram secara memadai untuk membaca pada usia yang sudah diharapkan bisa membaca. Model lockstep atau tahapan kunci yang didasarkan hanya pada usia dijamin akan menciptakan ketidaksesuaian yang kontraproduktif bagi biologi otak. Apa yang bisa kita lakukan tentangnya? Ini solusi dari Medina. Jika tidak ada faktor lain yang berubah, sudah diketahui selama bertahun-tahun bahwa ruang kelas yang lebih kecil dan akrab menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dibandingkan tempat belajar yang super besar. Saya ulangi ya. Jika tidak ada faktor lain yang berubah, sudah diketahui selama bertahun-tahun bahwa ruang kelas yang lebih kecil dan akrab menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dibandingkan tempat belajar yang super besar. Aturan otak mungkin membantu menjelaskan mengapa lebih kecil itu lebih baik. Karena setiap otak tersusun atau terprogram berbeda, mampu membaca pikiran siswa adalah alat ampuh bagi seorang guru. Mampu membaca pikiran siswa adalah alat ampuh bagi seorang guru. Sebagaimana yang mungkin Anda masih ingat dari bab bertahan hidup, ini bab yang kedua. Teori pikiran adalah hal yang terdekat dengan membaca pikiran bagi manusia. Itu didefinisikan sebagai kemampuan memahami motivasi batiniah dari orang lain dan kemampuan mengonstruksikan teori prediktif mengenai cara pikiran mereka bekerja. Nah, itu nanti bahasanya ada ya. Itu memberikan guru akses penting ke kehidupan pendidikan batiniah siswa mereka. Itu bisa mencakup pengetahuan mengenai kapan siswa merasa bingung dan kapan mereka berkomitmen. Itu juga memberi guru yang peka umpan balik berharga mengenai apakah materi yang mereka ajarkan mampu berubah menjadi pembelajaran. Itu bahkan mungkin merupakan definisi dari kepekaan tersebut. Saya mulai meyakini bahwa orang dengan keahlian teori pikiran tingkat tinggi memiliki satu-satunya bahan baku paripurna untuk menjadi komunikator paling efektif. Siswa mencerna pengetahuan kompleks pada waktu berbeda dengan tingkat kedalaman berbeda. Karena seorang guru hanya bisa memantau sekian banyak pikiran, pasti ada batasan bagi jumlah siswa di dalam kelas. Lebih kecil, lebih baik. Mungkin saja ukuran kelas kecil menentukan kinerja yang lebih baik karena sang guru dapat dengan lebih baik memantau kemajuan setiap siswa. Itu menyeratkan bahwa seperangkat keterampilan tingkat tinggi dalam teori pikiran menentukan apakah seorang guru bagus atau tidak. Kalau demikian, tes-tes teori pikiran yang ada bisa digunakan seperti tes kepribadian Myers-Briggs MBTI ya, untuk mengetahui mana guru yang bagus dan mana yang buruk, atau untuk membantu orang mempertimbangkan karirnya sebagai guru. Menarik. Maka kalau kita pikir-pikir begini, berapa banyak di antara ya sampai sekarang ya di Indonesia ataupun di luar negeri pelatihan itu hanya dipandang sebagai aktivitas menyampaikan materi. Maka yang terjadi adalah kelas besar makin baik karena dianggap makin berdampak. Yang penting saya menyampaikan materi. Saya sudah siap materi. Kelas makin besar makin berdampak. Kenapa? Karena makin banyak orang yang dapat materi. Padahal belajar tidak sesederhana itu.
Melatih orang tidak sesederhana itu. Mengembangkan orang tidak sesederhana itu. Setiap orang otaknya tersusun secara unik. Beda-beda. Sehingga saat misalnya kita menyampaikan materi pun, orang akan menerimanya secara berbeda. Manusia itu tidak ada yang namanya gelas kosong. Apalagi diminta mengosongkan gelas, nggak bisa. Setiap orang sudah punya susunan, sudah punya prior learning, sudah punya pengalaman, dan itu membuat setiap otak setiap orang itu unik. Maka kalaupun kita mau pembelajaran dalam bentuk kelas, saat kelasnya kecil, kita bisa melihat perkembangan setiap orang. Kita bisa melihat apakah yang kita berikan ini sesuai atau tidak, seberapa sesuai, apa yang harus kita lakukan berikutnya, yang ini perlu ditangani seperti apa, yang itu perlu ditangani seperti apa, sesuai dengan keunikannya. Dan setiap pelatih, setiap trainer, setiap siapapun yang mengajar gitu kan ya, itu tidak mungkin bisa membedah otak di saat mereka mengajar, melatih kan. Maka keunikan otak setiap orang ketahuannya lewat perilaku, lewat respon. Saat kita kelasnya besar, kita tidak bisa melihat perilaku dan respon secara individu. Di saat kelasnya kecil, kita bisa melihat keunikan respon setiap individu, sehingga kita bisa memperhitungkan, oke, berarti nanti setelah ini pelatihannya harus saya arahkan kemana, pelatihannya perlu saya atur seperti apa, pelatihannya perlu saya ubah seperti apa, supaya tujuan tetap tercapai. Dan setiap respon di masing-masing peserta itu menjadi feedback bagi trainernya. Oke, berarti yang saya susun dan saya rencanakan, saya desain sebelumnya ada yang kurang sesuai. Seperti ini dan seperti itu. Oke. Ini solusi untuk bisa memfasilitasi keunikan setiap orang yang memang secara mendasar susunan otaknya sudah berbeda. Karena itu di saat kita ingin melatih orang sampai pada level yang tinggi, yang berdampak, perlu dipertimbangkan apakah masih efektif kelas-kelas yang besar, yang masif. Gitu. Atau misalnya teman-teman, kita orang yang belajar, kita ingin bertumbuh, kita ingin ikut pelatihan, kita ikut forum belajar. Apakah masih efektif untuk kita mengikuti forum-forum belajar yang kelasnya besar? Jangan-jangan apa yang diajarkan dan bagaimana pelatihnya mengajarkan tidak mewakili keunikan otak kita. Karena interaksinya yang rendah, pendalaman tiap individunya yang rendah, ya dikarenakan kelasnya besar tadi. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita semua untuk mulai mempertimbangkan proses-proses belajar kelas-kelas yang lebih kecil. Kalau saya biasa sebutnya small class big impact ya. Karena dengan kelas kecil, penanganan individu, perhatian individu, observasi tiap individu, dan istilahnya itu penanganan unik pada setiap individu bisa lebih terwakili. Tentu kalau misalnya di dalam organisasi atau dalam bisnis kita bisa melatih orang secara private, itu akan jauh lebih efektif lagi untuk meningkatkan kemampuannya. Dikarenakan kita betul-betul bisa menyesuaikan sesuai dengan apa kebutuhan dan apa keunikan satu orang itu. Small class, big impact. Because everybody is unique, totally unique. Terima kasih, saya Surya Krisnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.